Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Badri Agustina dari kelas 7A semester 7 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan judul saya, yaitu dalam mata kuliah Kritik Penerjemahan dengan judul Kritik Penerjemahan Gemini Pro pada kitab Fi Al-Qasas Al-Qur'ani. Oke, langsung saja ke poin pertama, yaitu teks sumber. Langsung saja ke poin kedua, ada teks sasaran. Ke poin ketiga ini adalah latar belakang masalah dari presentasi saya. Pertama, objek kajian di kitab Fi Al-Qasas Al-Qur'ani karya Abdul Ghani Awad Ar-Rajahi. Di sini saya mengambil satu halaman saja, di halaman 33. Latar belakang masalah presentasi saya terdapat 3 poin, yaitu objek kajian, karakteristik teks, dan masalah utamanya. Latar belakang penelitian ini bermula dari klaim kecanggihan Gemini Pro. Namun, ketika diuji pada teks Arab yang high context, seperti karya Ar-Rajahi ini yang penuh metafora, mesin ini ternyata kewalahan. Masalah utamanya adalah mesin Gemini walaupun udah pro, tapi terlalu setia pada struktur bahasa Arab, sehingga hasil terjemahannya di bahasa Indonesia masih terdengar asing dan kaku. Dari slide 6 dan 7 terdapat data temuan, yaitu pertama, teks sumber Arabnya la yaqa ilaiha ashku. Terjemahan Gemini Pro diterjemahkan menjadi keraguan tidak naik padanya. Kemudian data temuan yang kedua, pada teks sumber Dasatil Musallamah. Terjemahan Gemini Pro-nya konstitusi yang diterima begitu saja. Mari kita lihat buktinya. Pertama, frasa idiom la yarqa ilaiha ashku diterjemahkan mentah-mentah menjadi keraguan tidak naik padanya. Padahal dalam bahasa Indonesia keraguan tidak bisa memanjat. Kedua, kata dasatir diterjemahkan sebagai konstitusi. Ini secara kamus benar. Tapi dalam konteks sastra kita tidak menyebut teori sebagai konstitusi atau UUD. Mari kita lihat di slide ke-8, yaitu mengidentifikasi jenis teks dan metodenya. Jenis teks menurut Newark ini teks ini jenisnya teks ekspresif, menonjolkan otoritas penulis dan emosinya. Kemudian dalam metode Gemini Pro-nya, penerjemahnya semantis, yaitu setia tadi arfiah, fokus pada bentuk asli teks sumber. Yang metode idealnya adalah harus kita terjemahkan penerjemahan komunikatif, fokus pada pemahaman dan kenyamanan pembaca. Mengacu pada teori pattern Newmark, teks ini adalah teks ekspresif karena memuat emosi penulis. Sayangnya, Gemini Pro menggunakan metode harfiah. Ia menerjemahkan kata demi kata, padahal seharusnya menggunakan metode komunikatif agar pesan emosional penulis sampai ke pembaca Indonesia dengan wajar, tidak kaku lagi atau dibacanya mengalir gitu. Oke, next ke slide 9, yaitu analisis masalah utamanya. Pertama, ada interferensi struktural, yaitu menerapkan struktur kalimat Arab. Contohnya, beban baginya dan gema untuknya. Pengulangan pronominanya yang berlebihan. Saya menemukan 3 kesalahan penerjemahan Gemini Pro. Pertama, strukturnya Arab banget. Contohnya pengulangan katanya yang tidak perlu, karena pengulangan ini terasa berlebihan. Kemudian yang kedua itu kebudayaan budaya atau gagal menangkap metafora. Contoh dari data tersebut yang dalam presentasi saya, contohnya Allah diterjemahkan padahal maknanya parasit atau ketergantungan. Kedua, dalam poin kedua ini di analisis masalah utama, kata Allah yang bermakna parasit hanya diterjemahkan beban, sehingga kritik tajam penulis jadi tumpul. Kemudian di poin ketiga analisis masalah utama,
Itu kesalahan leksikal, pilihan kata tidak pas dengan kolokasi. Contohnya mauqif, diterjemahkan posisi, seharusnya pandangan atau sikap. Dalam poin ketiga ini, di analisis masalah utama, pemilihan katanya kaku, seperti menerjemahkan mauqif menjadi posisi, padahal konteksnya adalah sebuah opini. Oke, next ke slide 12, yaitu evaluasi kualitas terjemahan menurut pattern Newmark, yaitu akurasi dalam ada akurasi, ada keberterimaan, ada keterbacaan. Nah, dalam terjemahan Gemini Pro ini akurasinya sedang, keberterimaannya rendah, keterbacaannya kurang. Secara kualitas Gemini Pro ini benar, tapi tidak pas. Akurasinya sedang karena informasinya tidak salah, tapi rasanya salah. Kemudian keberterimaannya rendah karena orang Indonesia tidak bicara seperti itu, contoh keraguan naik. Akibatnya keterbacaannya pun buruk karena pembaca harus menebak-nebak apa maksudnya. Solusinya ada di slide 13, yaitu solusi dan alternatif prosedur Newmark. Transposisi, modulasi, padanan fungsional. Transposisi itu mengubah struktur gramatikal. Keraguan tidak naik, tak terbantahkan menjadi tak terbantahkan. Verbal menjadi adjektiva. Kemudian modulasi, mengubah sudut pandang. Gema menjadi meniru, benda menjadi aktivitas atau sifat. Padanan fungsional mencari fungsi yang setara. Konstitusi pedoman baku menjadi pedoman baku atau kebenaran mutlak. Untuk memperbaiki terjemahan ini, kita harus menggunakan prosedur Newmark. Kita lakukan transposisi, ubah struktur keraguan naik menjadi sifat tak terbantahkan. Kita lakukan modulasi, ubah gema agar lebih aktif, dan menggunakan padanan fungsional, mengganti konstitusi dengan pedoman baku agar sesuai konteks akademik. Nah, kesimpulannya Gemini Pro memang canggih, tapi untuk teks sastra tinggi ia masih terlalu kaku dan harfiah. Ia gagal menangkap rasa bahasa. Oleh karena itu, hasil terjemahan AI tidak boleh ditelan mentah-mentah dan mutlak memerlukan sentuhan editor manusia, termasuk dari penerjemah profesional, yaitu tetap membutuhkan manusia. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.